Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hendir Fauzan saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Zaid Karim, Muhammad Hendir Fauzan, dan juga Ahmad Al-Ghifari. Kita akan memberikan materi yang berjudul Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Surat Perintah 11 Maret ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 yang memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan dan kestabilan pemerintahan yang buruk pada masa Orde Lama. Sebab akibat dari berlakunya Super Semar menjadi penanda peralihan kekuasaan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno ke Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Setelah dibersihkan dari unsur PKI, Super Semar kemudian ditingkatkan menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang meningkatkan Super Semar tersebut sekaligus menyatakan bahwa Super Semar hanya berlaku hingga terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum. Pemilihan umum tersebut terjadi pada tahun 1971 dan anggotanya diambil sumpah pada tanggal 28 Oktober 1971. Upaya untuk membubarkan PKI untuk mengatasi krisis politik yang memuncak pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI dengan melakukan pengemasan bahan-bahan mobil pada jalan-jalan yang menuju ke istana. Belum lama, Presiden berpidato. Dalam sidang, ia diberitahu oleh Brigjen Sabul Komandan Cakrabirawalba bahwa di luar istana terdapat pasukan tanpa tanda pengenal dengan seragamnya. Meskipun ada jaminan dari Pangdam 5 Jaya Amir Mahmud yang hadir waktu itu bahwa keadaan tetap aman, Presiden Soekarno tetap merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang tindakan, yaitu diikuti oleh Waperdam 1 Dr. Subandrio dan Waperdam 3 Dr. Khairul Saleh yang bersama-sama dengan Presiden segera menuju Bogor dengan helikopter. Sidang kemudian ditutup oleh Waperdam 2 atau Wapdam 2 Dr. Lei Mena yang kemudian menyusul ke Bogor dengan mobil. Dan latar belakang dari ucapan itu ialah bahwa sejak pertemuan mereka di Bogor pada tanggal 2 Oktober 1965 setelah meletusnya pemberontakan di 30 SPKI antara Presiden Soekarno dengan Letjen Soeharto, terjadi perbedaan pendapat mengenai kunci bagi usaha meredakan pergolakan politik saat itu. Menurut Letjen Soeharto, pergolakan rakyat tidak akan mereda sebelum merasa kehadiran rakyat dipenuhi dan rasa takut rakyat dihilangkan. Dengan jalan membubarkan PKI yang telah melakukan pemberontakan, sebaliknya Presiden Soekarno menyatakan bahwa ia tidak mungkin membubarkan PKI karena hal itu bertentangan dengan doktrin Rasakom yang telah dirancangkan ke seluruh dunia. Dalam pertemuan selanjutnya, perbedaan paham itu tetap muncul. Pada suatu ketika, Soeharto menyediakan diri untuk membubarkan PKI asal pendapat kebebasan bertindak dari Presiden. Pesan Soeharto yang disampaikan kepada ketiga orang peristiwa tinggi yang akan berangkat ke Bogor mengacu kepada sang pengumpan tersebut.
Dan 3 jenderal yang membawa Super Semar dari Soekarno ke Soeharto adalah yang pertama Muhammad Yusuf, kedua Amir Mahmud, ketiga Basuki Rahmat. Dan beberapa kontroversi terkait Super Semar. Menurut penuturan salah satu dari ketiga perwira tinggi AD atau Angkatan Darat yang akhirnya menerima surat itu, ketika mereka membaca kembali surat itu dalam perjalanan kembali ke Jakarta, salah seorang perwira tinggi yang kemudian membacanya berkomentar, "Loh, ini kan perpindahan kekuasaan, tidak jelas." Kemudian naskah asli Super Semar karena beberapa tahun kemudian naskah asli Super Semar tersebut dinyatakan hilang dan tidak jelas hilangnya surat ini oleh siapa dan di mana, karena pelaku sejarah peristiwa lahirnya Super Semar ini sudah meninggal dunia. Belakangan keluarga M. Yusuf mengatakan bahwa naskah Super Semar itu ada pada dokumen pribadi M. Yusuf yang disimpan dalam sebuah bank. Menurut kesaksian salah satu pengawal kepresidenan di Istana Bogor, Letnan 1 Soekarjo Wilarjito, ketika pengakuannya ditulis di berbagai media, masa pada setelah reformasi 1998 yang juga menandakan berakhirnya Orde Baru dan pemerintahan Presiden Soeharto. Dia menyatakan bahwa perwira tinggi yang hadir ke Istana Bogor pada malam hari itu, tanggal 11 Maret 1966 pukul 1 dini hari waktu setempat, bukan 3 perwira, melainkan 4 orang perwira, yakni diikutnya Brigadir Jenderal M. Pangabean, bahkan pada saat peristiwa Super Semar, Brigjen M. Yusuf membawa map berlogo markas besar Angkatan Darat berwarna merah jambu, serta Brigjen M. Pangabean dan Brigjen Basuki Rahmat menodongkan pistol ke arah Presiden Soekarno dan memaksa agar Presiden Soekarno menandatangani surat itu, yang menurutnya itulah surat perintah 11 Maret yang tidak jelas apa isinya. Letnan 1 Soekarjo yang saat itu bertugas mengawal presiden juga membalas menodongkan pistol ke arah para jenderal. Namun Presiden Soekarno memerintahkan Soekarjo untuk menurunkan pistolnya dan menyerungkannya. Menurutnya Presiden kemudian menandatangani surat itu, dan setelah menandatangani, Presiden Soekarno berpesan kalau situasi sudah pulih, mandat itu harus segera dikembalikan. Pertemuan bubar, dan ketika keempat perwira tinggi itu kembali ke Jakarta, Presiden Soekarno mengatakan kepada Soekarjo bahwa ia harus keluar dari istana. "Saya harus keluar dari istana dan kamu harus berhati-hati," ujarnya mendengarkan pesan Presiden Soekarno. Tidak lama kemudian, sekitar berselang 30 menit, Istana Bogor sudah diduduki pasukan dari RPKAD dan Strat. Letnan 1 Soekarjo dan rekan-rekan pengawalnya diluduki, kemudian ditangkap dan ditahan di sebuah rumah tahanan militer dan diberhentikan dari dinas militer. Beberapa kalangan meragukan kesaksian Soekarjo Wilarjito. Bahkan salah satu pelaku sejarah Super Semar itu, Jenderal M. Yusuf serta Jenderal M. Pangabean, membantah peristiwa itu. Menurut kesaksian A.M. Hanafi dalam bukunya, A.M. Hanafi menggugat kudeta Soeharto, seorang mantan duta besar Indonesia di Kuba yang dipecat secara tidak konstitusional oleh Soeharto. Dia membantah kesaksian Letnan 1 Soekarjo Wilarjito yang mengatakan bahwa adanya kehadiran
kehadiran Jenderal M. Panggabean ke Istana Bogor bersama 3 jenderal lainnya, Amir Mahmud M. Yusuf dan Basuki Rahmat, pada tanggal 11 Maret 1966 dini hari, yang menodongkan senjata terhadap Presiden Soekarno. Menurutnya, pada saat itu Presiden Soekarno menginap di Istana Merdeka, Jakarta untuk keperluan sidang kabinet pada pagi harinya. Demikian pula, semua menteri-menteri atau sebagian besar dari menteri sudah menginap di istana untuk menghindari kalau datang baru besoknya. Demonstrasi-demonstrasi yang sudah berjubel di Jakarta, AM Hanafi sendiri hadir pada sidang itu bersama Wakil Perdana Menteri Khairul Saleh. Menurut tulisannya dalam bukunya tersebut, ketiga jenderal itu tadi, mereka inilah yang pergi ke Istana Bogor menemui Presiden Soekarno yang berangkat ke sana terlebih dahulu. Dan menurutnya mereka bertolak dari istana yang sebelumnya, dari Istana Merdeka. Amir Mahmud menelpon kepada Komisaris Besar Somirat, pengawal pribadi Presiden Soekarno di Bogor, meminta izin untuk datang ke Bogor. Dan semua itu ada saksi-saksinya. Ketiga jenderal ini rupanya sudah membawa satu teks yang disebut sekarang Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Di sanalah Bung Karno tetapi tidak ditodong sebab mereka datang baik-baik, tetapi di luar istana sudah dikelilingi oleh demonstrasi dan tank-tank ada di luar jalanan istana. Mengingat situasi yang sedemikian rupanya Bung Karno menandatangani surat itu. Jadi AM Hanafi menyatakan sepengetahuan dia, sebab dia tidak hadir di Bogor tetapi berada di Istana Merdeka bersama dengan menteri-menteri lainnya. Jadi yang datang ke Istana Bogor tidak ada Jenderal Panggabean. Bapak Panggabean yang pada saat itu menjabat sebagai Menhankam tidak hadir. Tentang pengetik Super Semar, siapa sebenarnya yang mengetik surat tersebut masih tidak jelas. Ada beberapa orang yang mengaku mengetik surat itu, antara lain Letkol Edi Ade, Ali Ebram, saat itu sebagai staf asisten 1 Intelijen Persemen, staf asisten 1 Intelijen Resimen Cakrabirawa. Kesaksian yang disampaikan kepada sejarawan asing Ben Anderson oleh seorang tentara yang pernah bertugas di Istana Bogor. Tentara tersebut mengemukakan bahwa Super Semar diketik di atas surat yang berkop Markas Besar Angkatan Darat, bukan di atas kertas berkop kepresidenan. Inilah yang menurut Ben menjadi alasan mengapa Super Semar hilang atau sengaja dihilangkan. Berbagai usaha pernah dilakukan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk mendapatkan kejelasan mengenai surat ini. Bahkan ANRI telah berkali-kali meminta kepada Jenderal M. Yusuf yang merupakan saksi terakhir hingga akhir hayatnya 8 September 2004 agar bersedia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun selalu gagal. Lembaga ini juga sempat meminta bantuan Muladi yang ketika itu menjabat Menseknek, Yusuf Kala dan M. Sailan, bahkan meminta DPR untuk memanggil M. Yusuf
pernikahan Andri itu tidak pernah terwujud. Saksi kunci lainnya adalah mantan Presiden Soeharto. Namun dengan wafatnya mantan Presiden Soeharto pada 27 Januari 2008 membuat sejarah Super Semar semakin sulit untuk diungkapkan. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.